Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Rani, di Kimia. Kali ini Ibu Rani akan membahas tentang reaksi pembatas. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang reaksi pembatas, di mana dalam suatu reaksi itu pasti ada yang habis terlebih dahulu. Nah, nantinya itu yang disebut sebagai reaksi pembatas. Oke, selanjutnya kita akan mengingat ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu ada 3. Nah, di sini Ibu sajikan gambar untuk menganalogikan bahwa dalam suatu reaksi kimia itu nantinya akan ada reaksi yang habis bereaksi. Nah, di sini ada hotdog ya. Jumlahnya berapa? Ada 5. Nah, kemudian direaksikan dengan di sini ada roti ya berarti ya. Di sini ada 4 roti. Nah, nantinya itu akan membentuk gabungan antara hotdog dengan bun itu sebanyak 4 buah dan kemudian terjadi sisa ya, reaksinya terjadi sisa yaitu produknya sisa 1. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari gambar ini yaitu bahwa yang menjadi reaksi pembatas yaitu adalah bun ya, karena dia memiliki jumlah yang lebih kecil atau lebih sedikit. Jadi nanti dia akan habis terlebih dahulu. Nah, untuk reaksi yang habis terlebih dahulu yaitu dia dinamakan sebagai reaksi pembatas. Nah, di sini ada, kalau kita misalkan mau membuat burger ya, di sini ada roti, kemudian ada keju, ada selada, dan ada daging. Nah, kira-kira mana yang bertindak sebagai reaksi pembatas? Nah, berarti kita harus cari ya jumlah yang paling kecil, seperti itu. Mana yang lebih kecil? Oke, benar ya, selada ya yang lebih kecil. Jadi nanti itu dalam burger itu nanti ada 1 keju, 1 roti, sepasang roti ya maksudnya ya, sepasang roti, kemudian ada selada dan daging. Nah, di sini karena jumlahnya selada itu yang paling kecil, berarti nanti dia akan bertindak sebagai reaksi pembatas. Oke, berarti nantinya akan membentuk berapa burger? Nah, akan membentuk 3 burger. Nah, kemudian nanti kan ada reaksi yang sisa. Misalkan di sini ada 1 roti yang sisa, kemudian ada 3 keju yang sisa, kemudian ada 2 daging yang sisa. Gitu ya. Nah, di sini dalam suatu reaksi kimia itu jumlah mol reaksi yang ditambahkan itu tidak selalu bersifat stoikiometris. Yang mana dalam hal ini itu tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Nah, sehingga reaksi itu bisa habis bereaksi. Jadi nanti untuk reaksi yang habis terlebih dahulu itu dinamakan dengan reaksi pembatas. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal ya, beberapa contoh soal yang akan bulan dibahas pada video kali ini. Di sini terdapat soal ya. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Nah, N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, di sini diketahui jika 1 mol gas nitrogen direaksikan dengan 2 mol gas hidrogen. Nah, nanti kita disuruh menentukan reaksi pembatasnya yang mana, kemudian jumlah mol yang tersisa dan jumlah mol amonia. Nah, di sini akan Burani bahas ya. Jadi yang pertama itu kita menghitung molnya. Jadi menghitung mol dari N2 yang mana di sini berarti kan ada 1 mol ya. Kalau untuk menghitung reaksi pembatas itu nantinya mol mula-mula dibagi dengan koefisien. Nah, di sini ada mol N2, kemudian per koefisiennya N2 ya berarti ya. Molnya tadi kan 1, kemudian koefisiennya N2 juga 1, berarti 1 dibagi 1 yaitu 1 mol ya. Kemudian untuk H2-nya juga sama. Berarti kalau di sini berarti ada jumlah molnya dari H2 ya. Jumlah mol dari gas hidrogen yaitu ada 2, kemudian dibagi koefisiennya dari H2 itu ada 3, berarti 2 dibagi 3 yaitu 0,67. Nah, dari sini kita kan bisa mengetahui siapa mol yang lebih sedikit. Nah, benar ya. Jadi H2 itu mol yang lebih sedikit. Jadi nantinya dia akan bertindak sebagai reaksi pembatas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk menghitung mol dari nitrogen yang tersisa yaitu jumlah mol mula-mula dikurangi jumlah mol yang bereaksi. Nah, yang bereaksi juga sama. Di sini yang bereaksi adalah 0,67 mol. Tinggal dikurangi saja berarti jadinya 0,33 mol. Nah, seperti itu ya. Berarti yang sisa adalah N2 sebanyak 0,33 mol. Nah, kemudian untuk jumlah mol NH3 merupakan produk ya di sini berarti nanti itu kita memakai perbandingan koefisiennya. Di sini berarti yang dicari adalah NH3, berarti koefisien NH3 dibagi koefisien yang diketahui yaitu siapa? Koefisiennya H2 ya berarti ya, dikali mol yang diketahui. Berarti molnya H2 di sini berarti 2/3 dikali 2 yaitu 1,33 mol gitu ya. Oke, selanjutnya berarti kita bisa menarik kesimpulan ya dari contoh soal yang sudah disajikan yaitu di mana reaksi tersebut itu merupakan reaksi non-stoikiometris, di mana penentuan jumlah mol Z hasil reaksi berdasarkan pada jumlah mol Z reaksi yang habis bereaksi. Nah, di sini reaksi yang habis bereaksi terlebih dahulu yaitu dinamakan reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas yaitu jumlah mol yang terkecil. Berarti apa? H2 ya berarti ya. Oke. Berarti untuk menghitung jumlah mol dari NH3 itu dihitung berdasarkan jumlah mol H2. Nah, di sini kita juga bisa menyimpulkan ya bahwa perbandingan mol ZZ reaksi yang dicampurkan itu tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Nah, berarti ada zat reaksi yang akan habis bereaksi terlebih dahulu atau tidak bersisa pada akhir reaksi. Nah, di sini yang dinamakan reaksi pembatas. Nah, di sini ada rumusnya ya, yaitu mol mula-mula dibagi koefisien. Nantinya kita pilih yang paling kecil. Oke. Nah, di sini untuk soal selanjutnya yaitu 100 ml lautan CaOH2 kali 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml lautan HCl 0,1 molar sesuai dengan persamaan reaksi berikut ya. Kemudian kita disuruh menentukan untuk reaksi pembatasnya siapa, resistensnya siapa, dan disuruh menghitung volume dari kalsium klorida atau CaCl2.
Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Di sini ada larutan CaOH 2 kali dan larutan HCl. Kemudian yang ditanya adalah reaksi pembatas, reaksi sisa, dan volume STP CaCl2. Nah, untuk menjawabnya yang pertama kita menghitung mol dari CaOH 2 kali, yaitu menggunakan rumus molar kali volume. Nah, di sini berarti ketemunya yaitu 10 milimol. Kemudian kita menghitung mol dari HCl. Rumusnya sama, yaitu molar dikali volume, hasilnya juga 10 milimol. Selanjutnya kita menulis persamaan reaksi kimia antara kalsium hidroksida CaOH 2 kali dan asam klorida atau HCl. Berarti CaOH 2 kali fasenya larutan ya, Aq, ditambah 2 HCl menjadi CaCl2 ditambah H2O. Nah, di sini sudah disederhanakan ya, yaitu ditambah koefisiennya HCl yaitu 2 dan H2O-nya juga dikalikan 2. Nah, di sini kemudian menggunakan mula-mula reaksi sisa. Nah, kita masukkan mol mula-mula dari CaOH 2 kali yaitu 10 mol dan mol mula-mula dari HCl yaitu 10 milimol ya. 10 milimol ya. Nah, jadi nanti 10 milimol itu dibagi koefisiennya untuk mencari mol yang paling kecil untuk menentukan reaksi pembatasnya. Nah, di sini mol CaOH 2 kali itu 10 milimol dan mol HCl-nya yaitu 5 milimol. Berarti lebih kecil HCl-nya sehingga HCl-nya merupakan reaksi pembatas. Nah, di sini untuk menghitung reaksi pembatasnya yaitu mol reaksi pembatas dikalikan masing-masing koefisien dari senyawa. Nah, untuk menghitung CaCl2 berarti 5 dikali 1 ya, koefisiennya CaCl2, dan H2O-nya berarti 5 dikali 2. Koefisiennya 2. Nah, untuk yang sebelah kiri dia akan berkurang ya, dan sebelah kanan bertambah. Di sini berarti 10 dikurangi 5 mol, 10 kurangi 10 berarti 0 ya. Di sini 0 ditambah 5 berarti 5 milimol. Kemudian yang 0 ditambah 10 berarti 10 milimol. Satuannya milimol ya. Nah, di sini berarti reaksi pembatasnya yaitu HCl. Karena memiliki jumlah mol yang lebih sedikit dibandingkan CaOH 2 kali. Nah, sehingga CaOH 2 kali disebut reaksi sisa dan CaCl2 itu memiliki 5 milimol ya pada keadaan setimbang ya sisanya. Kemudian menghitung volume STP dengan rumus mol dikali 22,4 liter. Molnya dimasukkan 5 milimol. Karena masih milimol, maka volumenya jadinya mililiter. Kemudian jika dijadikan liter, berarti tinggal dibagi 1000. Seperti itu. Nah, di sini ada latihan soal untuk lebih memahami reaksi pembatas itu seperti apa. Silakan dikerjakan sebagai latihan. Oke, terima kasih. Dadah.